Bagaimana jika saya katakan satu kalimat bisa membuat Tuhan murka, menghancurkan masa depan, dan menutup pintu janjinya untuk selamanya? Itu bukan cerita fiksi, itu kisah nyata tercatat dalam Alkitab. Dan yang lebih menakutkan, bisa saja itu juga kisah hidup kita hari ini. Bayangkan, Tuhan sendiri yang berjanji akan memberikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Ia membelah laut, memberi mana dari langit, memimpin dengan tiang api dan awan. Semua itu nyata, terjadi di depan mata. Tapi ketika saatnya hampir tiba, saat mereka hanya tinggal satu langkah lagi dari tanah perjanjian, mereka gagal. Kenapa? Karena 10 orang, bukan 1000, bukan pasukan musuh. 10 pengintai yang kembali membawa laporan penuh ketakutan. Mereka berkata, "Kita tidak sanggup, mereka seperti raksasa. Kita ini hanya seperti belalang." Dan hanya dengan kata-kata itu, satu bangsa hancur mental. Mereka menangis semalaman, mereka memberontak, dan Tuhan murka. Tapi tunggu dulu, kenapa Tuhan begitu keras? Bukankah mereka hanya takut? Bukankah kekhawatiran itu manusiawi? Iya, tapi tidak semua ketakutan itu netral. Ada kekhawatiran yang menuntun kita kembali ke doa, dan ada yang diam-diam menjauhkan kita dari Tuhan. Ketika kamu lebih percaya pada ancaman daripada pada janjinya, disitulah kekhawatiran berubah menjadi pemberontakan diam-diam. Dan dalam kisah ini, itu bukan hanya kekalahan emosional, itu pengkhianatan iman. Hari ini kita akan bongkar kisah para pengintai dari dua sisi, kitab suci dan ilmu psikologi. Kita akan lihat kenapa ketakutan bisa membinasakan hidupmu, bahkan sebelum musuh menyentuhmu. Dan di akhir, kamu akan tahu satu kebenaran penting. Kadang, musuh terbesar bukan yang di luar sana, tapi yang hidup di pikiranmu. Salah satu kutipan paling terkenal dalam dunia psikologi berbunyi, orang yang percaya bahwa dia akan gagal, biasanya akan memastikan itu terjadi. Inilah yang disebut dengan self-fulfilling prophecy. Ketika seseorang begitu yakin bahwa dirinya tidak mampu, bahwa segala sesuatu akan salah, maka tubuh, emosi, dan tindakannya mulai bergerak ke arah itu secara tidak sadar. Dan inilah yang terjadi pada 10 pengintai. Mereka belum bertempur, mereka belum satu kali pun mengangkat senjata, tapi dalam benak mereka sudah kalah. Konsep ini dikenal dalam psikologi sebagai learned helplessness, ketidakberdayaan yang dipelajari. Ini muncul ketika seseorang merasa bahwa apapun yang dia lakukan tidak akan mengubah hasil. Ia menyerah, bahkan sebelum mencoba. Dan yang lebih menakutkan, perasaan ini bisa menular. Saat 10 pengintai menyampaikan ketakutan mereka, itu bukan sekadar laporan, itu adalah transfer kecemasan. Dalam waktu 1 malam, seluruh bangsa Israel terseret ke dalam suasana putus asa. Ratusan ribu orang kehilangan harapan hanya karena 10 mulut menyebarkan rasa takut. Ilmu neuroscience membuktikan bahwa otak manusia lebih cepat menangkap informasi negatif dibandingkan informasi positif. Kita lebih mudah mengingat kritik daripada pujian, lebih cepat merespons bahaya daripada peluang. Ini adalah mekanisme bertahan hidup, tapi ketika tidak dikendalikan, itu menjadi racun. Dalam konteks iman, ini berarti otak kita secara alami akan lebih percaya pada ancaman daripada pada janji Tuhan. Dan saat ketakutan mengambil alih nalar, otak membentuk naratif loop, pengulangan cerita negatif di pikiran yang makin lama makin kuat. Seperti 10 pengintai yang berkata, "Kami seperti belalang, mereka seperti raksasa." Ucapan itu menjadi identitas diri mereka, bukan sekadar pengamatan, tapi deklarasi eksistensial. Kami kecil, kami tidak mungkin menang. Masalahnya bukan di musuh, masalahnya di mental. Para ahli psikologi positif seperti Martin Seligman menyebut ini sebagai explanatory style, cara kita menjelaskan hidup. Orang yang berpikir negatif melihat masalah sebagai 1. Permanen, aku akan gagal selamanya. 2. Pervasif, semua dalam hidupku salah. Dan 3. Personal, ini semua salahku. Dan ini adalah pola pikir 10 pengintai. Mereka merasa masalahnya terlalu besar, terlalu banyak, dan terlalu pasti untuk bisa dilawan. Maka mereka menyerah, bukan karena realita,
tapi karena narasi batin mereka sendiri. Tapi Yosua dan Kaleb berbeda. Mereka juga melihat raksasa, tapi cara mereka menjelaskan situasi itu berbeda. Bagi mereka, raksasa adalah bukti bahwa Tuhan akan menunjukkan kuasanya lebih besar. Mereka berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita. Perhatikan, Yosua dan Kaleb tidak menyangkal kenyataan. Mereka tidak bilang tanah itu kosong atau mudah, tapi mereka menggantungkan makna situasi itu pada kuasa Tuhan, bukan pada kekuatan manusia. Dalam bahasa psikologi modern, ini adalah resilience cognition, gaya berpikir tangguh. Mereka memandang tantangan sebagai kesempatan bertumbuh, bukan tanda kejatuhan. Dan inilah pelajaran besar untuk kita hari ini. Jangan biarkan belalang di pikiranmu menakut-nakuti panggilan Tuhan dalam hidupmu. Berapa banyak dari kita yang membatalkan rencana karena merasa tidak layak? Berapa banyak mimpi mati sebelum dilahirkan karena satu suara ketakutan di kepala? Kita tidak butuh musuh luar untuk gagal. Satu narasi negatif dari dalam sudah cukup. Banyak orang berpikir bahwa kekhawatiran hanyalah bentuk kelemahan. Tapi dalam terang teologi, kekhawatiran bukan sekadar kelemahan. Itu bentuk penyembahan yang salah arah. Tim Keller pernah berkata, "Worry is not believing God will get it right. Bitterness is believing God got it wrong." Dalam kekhawatiran, kita secara diam-diam mengatakan bahwa masalah kita lebih besar dari Tuhan, bahwa situasi kita lebih layak dipercaya daripada janjinya, bahwa raksasa di depan kita lebih nyata daripada Allah yang berjalan bersama kita, dan disitulah letak masalahnya. Dalam perjanjian lama, Allah tidak pernah memarahi orang karena takut, tapi Ia murka ketika takut itu menggantikan iman. Ketika bangsa Israel berkata, "Kami tidak sanggup," mereka tidak hanya menyatakan analisis militer, mereka sedang menyatakan teologi mereka bahwa Tuhan tidak cukup kuat, tidak cukup peduli, tidak bisa dipercaya. Itu sebabnya dalam Bilangan 14 Tuhan berkata, "Mereka telah menista aku." Kekhawatiran yang terus dipelihara adalah bentuk penghinaan terhadap karakter Tuhan. John Piper dalam bukunya Future Grace menjelaskan bahwa dosa terbesar bukanlah pembunuhan atau perzinahan, melainkan ketidakpercayaan kepada kebaikan dan kekuasaan Allah. Karena dari sanalah semua dosa lain lahir. Dan inilah yang terjadi dengan 10 pengintai. Mereka tidak mencuri, mereka tidak membunuh, tapi mereka gagal percaya dan akibatnya fatal. Lebih mengerikan lagi, ketidakpercayaan itu menular. Ketika seseorang yang dihormati berkata, "Aku tidak yakin Tuhan bisa menolong," seluruh komunitas bisa ikut terguncang. Seperti api kecil yang membakar hutan, ketakutan satu orang bisa mematikan iman satu generasi. Dalam Perjanjian Baru, Yesus juga berulang kali berkata, "Jangan khawatir, karena Bapamu tahu kebutuhanmu." Perintah itu bukan sekadar anjuran psikologis, itu adalah perintah rohani. Karena khawatir terus-menerus menunjukkan bahwa kita tidak percaya pada kasih dan penyediaan Allah. Itulah sebabnya dalam iman Kristen percaya kepada Tuhan bukan sekadar pasrah. Itu adalah keputusan aktif untuk menyerahkan kendali walau segala sesuatu terlihat menakutkan. Yosua dan Kaleb mewakili gaya hidup ini. Mereka bukan tanpa rasa takut, tapi mereka mengambil posisi teologis yang benar. Jika Tuhan berkenan, maka kita akan menang. Itu bukan optimisme kosong. Itu adalah iman yang bersandar pada karakter Tuhan, bukan kekuatan manusia. Dalam buku Experiencing God karya Henry Blackaby dijelaskan bahwa Tuhan tidak memanggil kita untuk menilai apakah sesuatu masuk akal. Tuhan memanggil kita untuk taat, bahkan ketika itu tampak mustahil. Karena seringkali Tuhan tidak menyingkirkan raksasa di depan kita, justru untuk menunjukkan bahwa kuasanya lebih besar daripada apapun yang kita takuti. Dan disitulah kepercayaan diuji. Saat kamu berdiri di depan tanah perjanjianmu, apapun itu, bisnis baru, pelayanan baru, pernikahan, pertobatan keluarga, kesembuhan, atau pemulihan relasi, kamu akan selalu dihadapkan dengan dua pilihan. 1. Fokus pada raksasa dan mundur seperti 10 pengintai. 2. Atau fokus pada janji Allah dan maju seperti Kaleb dan Yosua. Pertanyaannya bukan seberapa besar masalahmu, tapi siapa yang kamu sembah.
Kita semua pernah jadi pengintai dalam hidup sendiri. Setiap kali kita melihat masalah keuangan dan berkata, saya nggak sanggup. Setiap kali kita melihat relasi yang retak dan berkata, sudah terlambat. Setiap kali kita menghadapi panggilan Tuhan tapi berkata, saya bukan siapa-siapa. Saat itu kita bukan sedang menganalisis kenyataan. Kita sedang memproklamirkan ketidakpercayaan. Kekhawatiran bukan hanya emosi, itu adalah penafsiran, dan sayangnya banyak dari kita menafsirkan hidup dari kacamata trauma, kegagalan, dan luka lama, bukan dari janji Allah. Kalau kita jujur, kita lebih sering jadi bagian dari 10 pengintai, bukan Yosua dan Kaleb. Kita lebih cepat berkata tidak mungkin daripada kalau Tuhan berkenan, bisa. Tapi berita baiknya adalah kita bisa berubah. Langkah pertama, kenali narasi internalmu. Apa yang kamu katakan ke dirimu sendiri setiap kali menghadapi tantangan? Apakah kamu berkata, aku gagal terus, aku memang enggak bisa, ini terlalu sulit, jika ya berhentilah. Jangan jadi musuh bagi panggilan Tuhan atas hidupmu sendiri. Langkah kedua, ganti logikamu dengan firman. Kalau logikamu bilang, kecil kemungkinan sembuh, firman Tuhan bilang, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau pikiranmu bilang, bisnisku akan bangkrut, firman berkata, Tuhanlah yang memberi kamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau emosimu bilang, aku sendirian, ingat, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Langkah ketiga, pilih untuk bersuara seperti Kaleb. Kaleb tidak diam, ia tidak ikut-ikutan. Ia berani berbicara iman walau dibenci oleh mayoritas. Dalam kehidupan nyata, kamu juga akan punya pilihan, ikut arus ketakutan, atau bangkit dan berkata, Tuhan sanggup. Faithing It karya Cora Jakes Coleman dijelaskan bahwa iman bukan hanya percaya Tuhan bisa, tapi bertindak seolah-olah dia sudah melakukannya. Artinya kamu tidak menunggu situasi berubah, baru percaya. Kamu percaya dulu dan baru situasi berubah. Iman bukan ilusi, tapi kacamata ilahi. Kamu melihat yang kelihatan, tapi percaya pada yang tidak kelihatan. Dan dari semua pelajaran kisah pengintai ini, satu hal paling menonjol adalah ini. Ketakutan tidak hanya menunda tujuan hidupmu, ia bisa menguburkannya. Satu generasi bangsa Israel tidak pernah masuk ke tanah perjanjian, bukan karena kekurangan strategi, kekuatan militer, atau perbekalan, tapi karena kekhawatiran. Jadi tanya dirimu hari ini, apa yang sedang kamu intai dalam hidupmu saat ini? Apakah kamu melihatnya dengan iman atau dengan rasa takut? Apakah kamu membesar-besarkan raksasa di hadapanmu atau kamu membesar-besarkan Tuhanmu di hadapan raksasa itu? Setiap orang punya momen Kaleb, momen ketika semua orang bilang tidak mungkin, dan kamu harus memutuskan untuk berkata, jika Tuhan berkenan. Kalau kamu sedang bergumul sekarang, ingat ini, kamu bisa jadi Kaleb, kamu bisa jadi Yosua, kamu bisa masuk ke janji Tuhan asal kamu berani percaya. Kisah para pengintai bukan sekadar catatan sejarah, itu adalah peringatan ilahi, sebuah cermin, sebuah alarm rohani yang berbunyi keras. Hati-hatilah dengan apa yang kamu percayai, karena itu bisa menentukan apakah kamu masuk ke tanah perjanjian atau terkubur di padang gurun. Kamu mungkin tidak hidup di zaman Musa, tapi kamu hidup di zaman ketakutan. Kekhawatiran hari ini hadir dalam bentuk tagihan, diagnosis dokter, relasi yang rusak, deadline yang menghimpit, dan masa depan yang belum pasti. Dan dalam setiap situasi itu, kamu akan selalu punya dua pilihan. Satu, menjadi seperti 10 pengintai melihat diri sendiri kecil dan masalah besar. Dua, atau menjadi seperti Kaleb dan Yosua melihat masalah besar, tapi percaya bahwa Tuhan lebih besar lagi. Tuhan tidak memanggilmu untuk jadi sempurna. Dia memanggilmu untuk percaya, untuk berjalan walau gemetar, untuk berdiri walau sendirian, untuk berkata, kalau Tuhan menyertai aku bisa. Mungkin hari ini kamu sudah terlalu lama hidup dalam pola pikir belalang, tapi Tuhan tidak selesai denganmu. Tanah perjanjian masih terbuka, janjinya masih hidup, dan kamu belum terlambat, tapi kamu harus memilih. Jangan kamu takut, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ulangan 31:6.
Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan ke orang-orang yang kamu tahu sedang bergumul dengan ketakutan dalam hidupnya. Mungkin lewat kamu, iman mereka bisa kembali dibangkitkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jangan jadi belalang. Kalau Tuhan menciptakanmu untuk menaklukkan tanah perjanjian,